Definisi anak taat itu sering disalahartikan sebagai anak penurut. Nah, itu sebetulnya pengertian dari taat yang salah. Taat yang benar seharusnya diartikan bahwa hari ini saya akan menjawab beberapa pertanyaan orang tua terkait ketaatan pada anak. Pertanyaan yang pertama datang dari Pak Atep Saifuddin yang menanyakan, bagaimana sih cara agar anak laki-laki taat pada orang tua? Kemudian ada juga pertanyaan dari Ibu Nurulbeli serupa, yaitu bagaimana tips dan trik agar anak benar-benar bisa taat dengan aturan yang ada di kehidupan manusia, bukan hanya aturan yang baik menurut bapak atau ibunya. Nah, sebelum menjawab kedua pertanyaan itu, saya mau kita samakan persepsi dulu ya tentang taat itu apa sih? Jadi, definisi anak taat itu sering disalahartikan sebagai anak penurut. Kalau dibilangin A, dia lakukan A. Kalau disarankan B, maka dia juga patuh, dia lakukan B. Nah, itu sebetulnya pengertian dari taat yang salah. Taat yang benar seharusnya diartikan bahwa anak bisa melakukan apapun hal yang benar yang memang seharusnya dia lakukan. Baik itu diberikan perintah maupun tidak. Karena anak melakukannya, karena ia paham betul dampak baik dari kegiatan yang dia taati itu. Karena itu untuk kebaikannya dia. Bukan hanya untuk memenuhi ekspektasi orang tua. Nah, dari penjelasan tadi, maka sebelum anak melakukan, kan artinya dia harus paham dulu perintahnya apa. Paham dulu akibat dari perintah itu, paham dulu apa akibatnya kalau dia lakukan, dan apa akibatnya kalau tidak dilakukan. Oleh sebab itu, maka jawaban dari pertanyaan Bapak Atep adalah, cara untuk membuat agar anak laki-lakinya taat pada orang tua adalah dengan yang pertama, buat dia paham dulu tentang aturan yang harus dia taati. Berikan penjelasan dengan cara yang anak pahami. Kalau perlu dibuat gambar biar dia terbayang ya, atau bahkan diperagakan mungkin. Apa sih akibatnya kalau dia melakukan yang ayah sarankan? Apa akibatnya jika sebaliknya? Nah, ini saya bicara untuk kondisi anak-anak yang tidak punya gangguan tumbuh kembang ya. Jadi cara yang pertama adalah membuat dia paham dengan aturannya, paham konsekuensi dari aturannya. Kemudian yang kedua, yang penting sekali ini, dia harus paham akibat dari tindakannya tadi dan akibatnya itu realistis ya. Jadi syarat yang kedua, akibat yang kita sampaikan di penjelasan tadi itu adalah akibat yang realistis, sesuai kenyataan, tidak mengada-ngada dan juga ada hubungannya dengan perilakunya. Contoh, ada orang tua yang sering bilang, kalau kamu nggak makan nasi, nanti nasinya nangis loh. Nah, ini kan nggak ada hubungannya, nggak realistis. Lebih baik kita katakan aja, kalau kamu nggak makan, nanti tenagamu kurang, waktu lomba lari, kalah deh sama ayah. Seperti itu. Kemudian, yang ketiga, bangun rasa saling menghargai antara Anda dengan anak. Sehingga anak akan taat pada Anda karena dia segan. Juga karena dia paham, dan lagi karena dia nyaman melakukan hal itu karena dia tahu hal itu mendatangkan kebaikan, bukan karena dia takut. Karena kalau karena takut, suatu hari saat anak lebih besar, dia lebih berani, ketaatannya ini memudar. Atau ketika Anda nggak ada misalnya, dia nggak akan taat, dia langgar tuh aturannya, kan mumpung nggak ada yang marahin, gitu misalnya. Ya. Lalu karena Pak Atep tadi spesifik mengatakan anak laki-laki, maka jawaban saya adalah diperlukan sosok ayah yang laki-laki ini untuk mengambil peran penting dalam menjadi role model pribadi yang taat. Tunjukkan bahwa ayah mampu melakukan hal yang benar, baik ketika diingatkan maupun tidak diingatkan sama orang lain. Baik ketika diawasi maupun tidak diawasi. Misalnya nih, ketika ada istri di rumah, Anda tidak merokok di dalam rumah, Anda matikan rokoknya, Anda merokok di halaman. Tapi kalau istri nggak ada, Anda lantas merokok di dalam rumah. Contoh misalnya ya, jika Anda lakukan hal seperti itu, maka anak laki-laki ini akan belajar bahwa ketaatan itu situasional. Kalau ada yang mengawasi saja, tidak perlu selalu taat. Jadi kalau nggak ada yang ngawasi, ngawur-ngawur aja gitu ya. Nah, jadi Anda jadi role model.
Pertanyaan berikutnya datang dari Rara Kucel, anak saya 8 tahun, gimana cara bisikinnya biar dia minimal mau dengerin mama papanya selayaknya dulu pas kecil. Nah, yang pertama yang harus diingat adalah faktor usia. Ini memang sangat berpengaruh terhadap proses berpikir kritisnya anak, terhadap pengembangan rasa percaya dirinya, terhadap keinginan mandirinya anak. Ya, semakin beda usia, beda lagi proses pemikiran mereka, kepercayaan diri mereka itu beda, berkembang, bertambah. Itulah sebabnya mengapa semakin besar itu anak seringkali dinilai makin kurang taat. Padahal penyebabnya adalah karena ia lebih kritis. Sebelumnya dia setuju dengan penjelasan Anda soal baik buruk tindakannya, sekarang dia punya pendapatnya sendiri. Ya, sehingga dia nggak lantas langsung gampang, oh iya aku setuju gitu. Enggak. Kemudian juga ada kebutuhan untuk mandiri dalam membuat keputusan, termasuk keputusan untuk melakukan sesuatu. Setelah ini saya mau melakukan apa, benda ini mau saya buat apa, saya mau putuskan sendiri. Ya, sehingga di usianya yang beranjak semakin besar, yang perlu orang tua lakukan adalah yang pertama, tetap lakukan langkah-langkah membuat anak taat seperti yang tadi saya jelaskan di awal. Ya. Yang kedua, boleh ditambahkan kegiatan atau metode eksperimen. Ya, jadi dicobakan aja keinginan anak, tapi dilakukan dalam setting yang lebih aman. Artinya, kalau eksperimen itu kan berarti kalaupun anak kita mengalami hal yang tidak menyenangkan akibat pilihannya dia, tapi ketidak menyenangkan atau ketidakbaikannya itu masih dalam setting yang aman. Ya, contoh nih, anak mau makan bakso pakai sumpit. Kalau kita biarkan, nah itu akan terjadi kerugian, baksonya jatuh, jadi anak porsinya berkurang begitu ya. Sedangkan kalau pakai metode eksperimen, ya, Anda kan sudah tahu itu beresiko jatuh, bisa dicobakan, lakukan percobaan dengan sumpit dan bola bekel. Ya, katakan pada anak, oke, kita coba dulu pakai sumpit dan bola bekel, kalau memang ternyata kamu mampu tidak menjatuhkannya setelah 10 kali percobaan, and then you can do it, berarti kamu bisa. Tapi kalau jatuh, artinya coba ya pakai garpu aja, karena itu beresiko kamu kehilangan makanan yang bisa membuat kamu sehat. Oke, nah lakukan percobaan itu. Jangan-jangan nih justru dari hasil eksperimen itu Anda mendapatkan ilmu baru bahwa wow, anak saya ternyata punya bakat di area motorik halus. 10-10-nya itu bola bekel diambil pakai sumpit, tidak ada yang jatuh. Ya. Atau sebaliknya, justru anak jadi sadar sendiri nih bahwa saran orang tua itu tepat karena 10 kali dia coba, 10 kali dia jatuh, atau 3 dia bisa, 7 dia jatuh gitu. Ya, silakan bisa dicoba dengan metode eksperimen. Demikian jawaban saya untuk pertanyaan para orang tua. Terima kasih dan jangan lupa untuk ikuti terus sosial media Tanam Benih untuk informasi seputar parenting lainnya.